Ketika kita harus memilih, ya, yang ini jalan ke surga, yang ini jalan ke neraka, yang jalan ke surga berat, jalan ke neraka, keburukan itu mudah dilakukan. Jauhi saudara dengan ingat dan laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, mencari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari beriman kepada hari akhir, kita beriman bahwa buku catatan amal besok akan dibuka, dibentangkan di depan kita masing-masing. Satu orang satu buku akan dibukakan, akan dibacakan amalan-amalan yang dia kerjakan di dunia. Tidak ada yang tertinggal walaupun seberat biji sawi. Oleh Allah, Iqra kitabak. Kamu baca tuh kitab kamu. Iqra kitabak. Di yaumil hisab, hari penghitungan, lewat saja dia, malaikat sudah tahu, sudah ada tandanya itu, sudah nggak banyak pertanyaan. Maka semua para nabi, tiap-tiap para nabi tidak ada yang ingat siapapun, yang diingat hanya dirinya sendiri. Termasuk engkau wahai Rasulullah, kata Ibu Aisyah. Iya, nggak ingat dengan kami, dengan keluarga semua, dengan saya, nggak ingat. Semua ingat, yang diingat jangan sampai buku ini terbang ke tangan kiri. Itu yang semua ketakutan, termasuk para nabi. Kalau para nabi saja ketakutan, para rasul saja ketakutan, padahal mereka-mereka lah yang mendapatkan jaminan. Bagaimana dengan kita kira-kira di tempat itu? Lebih takut saudara. Maka untuk menjaga itu semua, marilah kita persiapkan, pilih akhirat, utamakan akhirat, menangkan akhirat daripada keduniaan. Apa untungnya bagi kita orang Islam, seorang mukmin berhasil dunianya tapi celaka, berhasil akhirat belum tentu, bahkan dijanjikan dunianya juga akan dicukupi oleh Allah. Betapa bodohnya kita kalau hanya milih dunia saja. Apa yang dimaksud milih dunia? Selalu mengalahkan urusan akhiratnya dengan urusan keduniaannya. Dia memilih urusan keduniaan daripada akhirat. Setiap orang iman besok akan didekatkan dengan Allah, dekat sekali, sampai Allah menutupi dia. Orang iman ini ditutupi dengan penutup dari Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak bisa melihat dia. Lalu Allah menanyakan berdua dengan seorang mukmin ini, kamu masih ingat enggak perbuatan dosa kamu, yaitu ini, waktunya jam sekian, hari ini, di tempat ini, keadaan gelap, kamu enggak. Memilih yang di sisi Allah, dunianya katut, saudara. Apa katutnya? Katut. Oleh Allah akan dicukupi dia, akan diberikan kekayaan, terutama yang namanya apa? Kekayaan hati. Maka jagalah dalam kehidupan ini. Ketika kita harus memilih, ya, yang ini jalan ke surga, yang ini jalan ke neraka, yang jalan ke surga berat, jalan ke neraka, keburukan itu mudah dilakukan. Jauhi saudara dengan ingat dan laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, mencari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan dan meringankan perjuangan kita dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa kokoh istiqomah memilih akhirat daripada dunia. Baik, itu materi muqaddimah untuk kita semua, karena kita pertemuan perdana setelah libur, setelah hari raya. Kita tambahkan 1-2 poin dari kitab yang kita akan bacakan. Adakah yang tahu sampai nomor berapa? 119. Baik. Kitab ini memuat 200 tanya jawab tentang akidah. Nah, kita sampai di 119. Alhamdulillah, sudah separuh perjalanan dari kitab ini. Pertanyaan 119,
kaifa sifatu nasri suhuf minal kitab. Seperti apa pembukaan atau tata cara membuka buku catatan amal besok di hadapan Allah. Bagian dari beriman kepada hari akhir, kita beriman bahwa buku catatan amal besok akan dibuka, dibentangkan di depan kita masing-masing. Satu orang satu buku. Satu orang akan dibukakan, akan dibacakan amalan-amalan yang dia kerjakan di dunia. Tidak ada yang tertinggal walaupun seberat biji sawi, seberat semut hitam, kebaikan ataupun keburukan, semua ada tulisannya. Dalam surah Al-Isra sebagai jawaban ayat 13 dan 14, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Kata Allah, setiap manusia besok akan dikalungi buku catatan amalnya. Kalungan, saudara, tidak lepas. Dan itu akan menjadi bukti di sisi Allah. Wa nukhriju lahu yaumil qiyamati kitaban yalqahu mansura. Kitab itu nanti yang dikalungkan akan dibentangkan, dibuka satu persatu. Allahu a'lam berapa halamannya. Lalu diperintah oleh Allah, "Iqra kitabak." Kamu baca tuh kitab kamu. Iqra kitabak. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup kamu yang menghitung sendiri hari ini. Subhanallah. Makanya hari kiamat itu hari yang sangat panjang. 50.000 tahun, karena penyelesaian tiap orang itu tidak mudah, saudara. Satu persatu menghadap Allah, membawa buku catatan amal. Dalam surah At-Takwir ayat 10, wa idzas suhufu nusyirat, buku-buku catatan amal besok dibentangkan. Wa wudi'al kitab, dalam surah Al-Kahfi, fataral mujrimina musfikina mimma fihi. Semua kitab-kitab orang-orang yang berdosa besok dibuka oleh Allah. Bagaimana orang yang penuh dengan dosa, dia mengatakan apa yang dikatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata orang yang banyak dosa, wahai kehancuranku, binasa aku, celaka aku, kitab ini tidak meninggalkan satu pun dari amal yang saya perbuat di dunia, baik yang kecil maupun yang besar. Wa wajadu ma'amilu hadirah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, ada yang diberikan kitab besok itu, ya, selain yang dikalungkan atau sebelum dikalungkan, kata para ulama, kitab itu akan diberikan dengan tangan kanan. Ini orang-orang yang beruntung. Jadi kitab itu datang dengan sendirinya. Sebagian riwayat terbang Allahu alam dari mana, langsung kitab ini mendatangi tangan kanan bagi orang yang beruntung. Bagi orang yang celaka, saudara, langsung kitab ini mendatangi tangan kiri. Makanya dikatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Apa maksudnya? Tidak terlalu banyak membuka kitab. Kitabnya hanya dibawa saja. Di yaumil hisab, hari penghitungan, lewat saja dia. Malaikat sudah tahu, sudah ada tandanya itu. Sudah nggak banyak pertanyaan. Adapun yang diberi kitab dengan tangan kiri lewat arah belakang, shimalahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura. Langsung dia berteriak, subur, celaka, hancur, rusak aku, celaka aku, binasa aku. Terus berteriak dia, karena dikasih buku dari tangan kiri. Itulah yang akan dibuka lagi bukunya, ditanya satu persatu tentang amalnya, waliyadzubillah. Maka kata Rasulullah, ketika setiap orang akan mendapat giliran mendapatkan buku catatan amal itu, maka semua para nabi, tiap-tiap para nabi, tidak ada yang ingat siapapun. Yang diingat hanya dirinya sendiri. Termasuk engkau, wahai Rasulullah, kata Ibu Aisyah. Iya, nggak ingat dengan kami, dengan keluarga semua, dengan saya, nggak ingat. Semua ingat. Yang diingat jangan sampai buku ini terbang ke tangan kiri.
Itu yang semua ketakutan, termasuk para nabi. Kalau para nabi saja ketakutan, para rasul saja ketakutan, padahal mereka-mereka lah yang mendapatkan jaminan. Bagaimana dengan kita kira-kira di tempat itu? Lebih takut, saudara. Maka untuk menjaga itu semua, marilah kita persiapkan, pilih akhirat, utamakan akhirat, menangkan akhirat daripada keduniaan. Apa untungnya bagi kita orang Islam, seorang mukmin berhasil dunianya tapi celaka akhiratnya? Padahal berhasil akhirat belum tentu, bahkan dijanjikan dunianya juga akan dicukupi oleh Allah. Betapa bodohnya kita kalau hanya milih dunia saja. Apa yang dimaksud milih dunia? Selalu mengalahkan urusan akhiratnya dengan urusan keduniaannya. Dia memilih urusan keduniaan daripada akhiratnya. Penutup, ma dalilu dzalika minas sunnah. Apa dalil demikian itu dari sunnah? Dari sunnah Nabi. Salah satunya adalah yudnal mu'min min rabbih hatta yada alaihi kanafah. Setiap orang iman besok akan didekatkan dengan Allah, dekat sekali, sampai Allah menutupi dia, orang iman ini ditutupi dengan penutup dari Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak bisa melihat dia. Fayuqarriru bidunubih. Lalu Allah menanyakan berdua dengan seorang mukmin ini, ta'rifu dzambaka kadza wa kadza? Kamu masih ingat enggak perbuatan dosa kamu, yaitu ini, waktunya jam sekian, hari ini, di tempat ini, keadaan gelap, kamu nggak dilihat orang, kamu melakukan ini, ingat enggak? Kata hambanya, ingat ya Allah, saya ingat itu ya Allah, yang ini, sebut semuanya oleh Allah, ingat. Setelah semua itu dia mengatakan, Rabbi arif fayaqulu satartuha fid dunya. Aku tutupi perbuatan salah kamu di dunia, orang nggak tahu. Dulu di dunia kamu melakukan itu, tidak ada yang tahu. Perbuatan dosa yang kamu rahasiakan, kamu simpan, lalu kamu tidak menceritakan, lalu kamu bertobat nasuha, tidak mengulangi perbuatan itu. Itu maksudnya. Saya tutup, wa alfiru halaka al-yawm. Sekarang di hari kiamat saya ampuni kamu, maka ini akan dihapus amal kamu, yang tulisan-tulisannya dihapus semuanya. Rahasia, saudara, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang iman itu karena keimanannya dimuliakan sampai besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang iman yang mau bertobat, mau dekat dengan Allah, ya. Ketika berbuat pelanggaran, segera bertobat kepada Allah. Rahasiakan antara kita dengan Allah, gak usah dibeberkan kemana-mana, ya. Wa ammal akharun